bertemu kembali. Hari ini kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti kalian sudah siap. Yuk, kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan agar kita bisa mengerti firman Tuhan yang hari ini akan kita dengar. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, berikan pengertian agar kami bisa memahami dan melakukan semua perintah yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memilih murid-murid pertama dan menetapkan 12 rasul. Natsnya diambil dari 1 Yohanes ayat 29 sampai 50. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Markus 2 ayat 13 sampai 14. Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Markus 3 ayat 13 sampai 19. Dan Matius 10 ayat 1 sampai 4. Anak-anak, kalian pasti suka bermain. Nah, sekarang saya punya teka-teki. Adanya di Perjanjian Baru. Selalu ikut Tuhan Yesus. Kemana saja Tuhan Yesus pergi, semuanya laki-laki. Namanya saya singkat. Ada A, B, F, M, 2S, 2T, dan 4Y. Nah, kamu semuanya akan bisa menjawab teka-teki saya bila mendengarkan cerita saya dengan baik. Suatu hari, Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus datang kepadanya. Dan Yohanes Pembaptis menjelaskan siapa Tuhan Yesus. Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kata Yohanes. Yohanes Pembaptis juga menjelaskan bahwa Tuhan Yesus telah ada sebelum dia. Dan Yohanes Pembaptis telah menyaksikan Roh Kudus turun seperti merpati dan tinggal pada diri Tuhan Yesus. Kamu pasti masih ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Anak-anak, Yohanes Pembaptis mengatakan ia hanya membaptis dengan air, sedangkan Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya, membaptis dengan kuasa. Kemudian, Yohanes Pembaptis juga mengatakan bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi Yohanes telah menerima firman yang memberitahukan kepadanya bahwa jika ia melihat Roh Kudus turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan Yohanes memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia telah melihat Tuhan Yesus dan memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri bersama 2 orang muridnya. Dan ketika melihat Tuhan Yesus lewat, Yohanes Pembaptis memberitahukan muridnya. Katanya, lihatlah anak domba Allah. Perhatikan anak-anak, Yohanes memberitahukan murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah atau anak domba Allah. Tuhan Yesus disebut anak domba Allah karena suatu hari Tuhan Yesus akan memberikan dirinya sebagai korban dengan cara disalib demi pengampunan dosa manusia. Tuhan Yesus seperti anak domba jantan yang tidak bercacat, yang biasanya dipersembahkan untuk korban keselamatan di zaman Perjanjian Lama. Setelah mendengar penjelasan Yohanes Pembaptis, ternyata 2 murid Yohanes mengikuti Tuhan Yesus. Dan Saat itu Tuhan Yesus mengetahui ada orang yang mengikutinya
Lalu Tuhan Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Mereka memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Rabi, yang artinya guru. Dan rupanya mereka ingin mengetahui di mana rumah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk melihat di mana Tuhan Yesus tinggal. Dan kedua murid Yohanes Pembaptis ikut Tuhan Yesus. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, tentu mereka bercakap-cakap ya. Dan pasti mereka senang bisa melihat rumah di mana Tuhan Yesus tinggal dan punya kesempatan untuk mengobrol sehingga bisa tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Nah, salah seorang murid Yohanes Pembaptis itu bernama Andreas. Setelah pertemuan dengan Tuhan Yesus, Andreas bertemu dengan Simon dan memberitahukan tentang Mesias. Yuk kita buka dan baca dari Yohanes 1 ayat 41. Apa yang dikatakan Andreas kepada Simon? Kita baca, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus atau yang diurapi. Anak-anak, perhatikan perkataan Andreas. Dia memberitahukan Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias atau Kristus. Andreas sudah mulai mengenal Tuhan Yesus dan ia ingin supaya Simon Petrus saudaranya juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Sebab itu, Andreas membawa Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan ketika sampai, Tuhan Yesus memandang Simon Petrus lalu berkata kepada Simon, "Engkau, Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus. Wah, Tuhan Yesus begitu melihat Simon Petrus langsung mengetahui tentang Simon Petrus dan dengan menyebutkan bahwa Simon akan disebut Kefas atau Petrus. Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengetahui masa depan Petrus. Kemudian Tuhan Yesus memanggil Andreas, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes jadi muridnya. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk ikut bersamanya, supaya mereka menjadi penjala manusia. Artinya, supaya mereka ikut memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak, sehingga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan dan mereka bersedia menjadi murid Tuhan Yesus. Pada hari berikutnya, Tuhan Yesus ke Galilea bertemu Filipus. Ketika bertemu Filipus, Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Filipus langsung ikut menjadi murid Tuhan Yesus. Filipus berasal dari Betsaida, satu kota dengan Andreas dan Petrus. Anak-anak, Filipus senang sekali bisa menjadi murid Tuhan Yesus karena Filipus bisa mengenal Tuhan Yesus. Sebab itu ketika Filipus bertemu Natanael, Filipus berkata kepada Natanael, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Wah, benar sekali perkataan Filipus. Dia memberitahukan kepada Natanael tentang Tuhan Yesus yang sudah ditulis kedatangannya ke dunia dan apa yang dilakukannya di dunia ini di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid dari orang-orang Yahudi yang mengetahui kitab Taurat dan kitab nabi-nabi di Perjanjian Lama. Mereka juga menantikan kedatangan Mesias yang sudah dituliskan dalam kitab tersebut. Anak-anak, Filipus senang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah dijanjikan kedatangannya ke dunia ini dalam Perjanjian Lama. Sebab itu ia memberitahukan kepada Natanael. Ketika Natanael mendengar perkataan Filipus,
Natanael tidak percaya dan ia berkata kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Natanael ragu dan tidak percaya. Karena Nazaret adalah kota kecil dan tidak pernah sebelumnya ada seorang nabi berasal dari Nazaret. Namun, Filipus ingin Natanael mengenal Tuhan Yesus. Jadi dia terus mengajak Natanael. Katanya, "Mari, lihatlah." Akhirnya Natanael bersedia mengikuti Filipus untuk melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat Natanael datang kepadanya, meskipun Tuhan Yesus baru bertemu dengan Natanael. Tuhan Yesus mengetahui siapa Natanael. Tuhan Yesus berkata tentang Natanael, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Natanael begitu terkejut mendengar perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya. Dia heran, dari mana Tuhan Yesus tahu? Padahal mereka baru bertemu. Lalu Natanael berkata kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Tuhan Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Anak-anak, Tuhan Yesus juga mengetahui segala sesuatu tentang Filipus dan juga tentang kamu. Segala yang baik dan buruk dari kamu ketika kamu ada di sini atau di rumah, dan segala yang kamu lakukan, Tuhan Yesus Maha Tahu. Tidak ada hal yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Nah, Natanael bertambah kaget mendengar perkataan Tuhan Yesus. Tetapi sekarang ia percaya apa yang telah dikatakan Filipus kepadanya setelah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Sebab itu, Natanael mengakui Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Raja orang Israel. Kata Natanael, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Natanael, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Wah, karena Natanael percaya, maka Tuhan Yesus juga memberitahukan hal-hal yang akan Natanael lihat nanti. Hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Anak-anak, sungguh Tuhan Yesus mengetahui segala yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Natanael menjadi murid Tuhan Yesus. Beberapa waktu kemudian, Tuhan Yesus bertemu Lewi atau Matius. Lewi adalah seorang pemungut cukai atau pemungut pajak, yaitu iuran yang wajib harus dibayarkan kepada pemerintah. Pada waktu itu, Lewi sedang bekerja dan Tuhan Yesus memanggilnya untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Lewi yang juga disebut Matius bersedia ikut Tuhan Yesus untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Sudah ada berapa orang yang menjadi murid Tuhan Yesus? Yo, siapa saja? Betul, Andreas, Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, Filipus, Natanael, Matius. Tuhan Yesus melakukan perjalanan dan bertemu lagi dengan beberapa orang yang mau menjadi muridnya. Suatu hari, Tuhan Yesus ke bukit dan berdoa. Semalam-malaman, rupanya malam itu ada hal yang sangat penting yang Tuhan Yesus doakan. Ya, pelayanannya, segala yang dilakukannya, Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya sebagai Mesias dan ia perlu mempersiapkan murid-muridnya untuk pekerjaan yang besar, yaitu untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Setelah semalaman berdoa, ketika hari sudah siang, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya
untuk menetapkan 12 rasul. Dari banyak orang yang sudah menjadi murid-Nya, Tuhan Yesus memilih 12 orang untuk menjadi rasul yang akan mendampingi dan membantu Tuhan Yesus ketika melayani orang banyak. Ayo, kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 14 sampai 16. Nama-nama rasul itu adalah Simon, yang diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Simon yang disebut orang Zelot, Yudas, anak Yakobus, dan Yudas Iskariot. Tuhan Yesus menetapkan 12 murid-Nya menjadi rasul, dan Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan terjadi dengan 12 rasul ini di kemudian hari, baik selama Tuhan Yesus ada bersama mereka maupun sesudah Tuhan Yesus tidak bersama mereka. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk memberitakan Injil, kuasa untuk mengusir roh jahat, kuasa melenyapkan penyakit dan kelemahan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga memanggilmu menjadi murid-Nya. Tuhan Yesus mau memakaimu untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kamu perlu percaya dulu kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang berkuasa untuk menyelamatkanmu dari hukuman dosa. Setelah percaya, baru kamu bisa menjadi murid-Nya. Seorang murid itu artinya orang yang mau belajar. Menjadi murid Tuhan Yesus berarti kamu dan saya mau terus belajar tentang Tuhan Yesus, sehingga makin mengenalnya dengan baik dan kamu melakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Ayat hafalan hari ini dari Yohanes 15 ayat 16a. Yuk kita ucapkan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, anak-anak, adakah di antara kalian yang bersedia menjadi murid Yesus? Jika bersedia jadi murid Yesus, kamu bisa mengangkat tanganmu. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah bahwa kamu menjadi murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ingin memakai hidupmu untuk memberitakan tentang Dia. Tuhan Yesus akan menolongmu dan selalu menyertaimu selama kamu ada di dalam dunia ini. Mari anak-anak, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Yesus, kami bersyukur melalui firman Tuhan kami dapat mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadikan kami sebagai murid-murid-Mu. Kami mau terus belajar mengenal Tuhan melalui firman-Mu. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.